Halo, halo teman-teman. Jumpa lagi ya kita di YouTube channel kami, Win and Sa. Oke, teman-teman, saat ini kita agak beda. Kita mau belajar dikit. Iya. Dari sahabat saya. Jadi di sebelah saya ini ada sahabat, ada teman, ada pokoknya nano-nano lah. Campur jadi satu. Betul, Bu Win. Ada Mbak Pepi. Halo, apa kabar Mbak Pepi? Kabar baik Bu Win. Halo, apa kabar Bu? Ya, Mbak Pepi ini panggilannya pendek tapi beliau punya nama panjang. Ibu Sylvia Diansari. Tapi bukan sengaja dipanjang-panjang. Oh iya enggak. Tapi cukup dipanggil Mbak Pepi. Iya. Mbak Pepi ini berkecimpung di dunia pemerhati perlindungan anak dan perempuan Betul Bu. sebagai konselor. Ya. Ya. Dan beliau juga pernah ke Amerika. Mbak Pepi tahun berapa itu, Mbak? Itu 2 tahun yang lalu. Oh, barusan dong? Iya. Nggak barusan juga ya, 2 tahun Barusan lalu lah. menurut saya. Itu kebetulan dapat undangan dari pemerintah Amerika untuk studi banding tentang dunia perlindungan anak dan orang tua. Jadi ya pengalaman yang cukup menyenangkan dan juga itu pengalaman pertama keluar dari Indonesia gitu ya. Tapi dapat undangannya terlalu jauh. Tapi lumayan ada Iya, pengalaman baru betul, Bu. yang sangat berharga, Iya. keren. Ya, dan kali ini juga obrolan kita saat ini menjadi satu permintaan juga dari beberapa teman orang tua, Mbak Pepi. Iya, Saya mewakili bahwa kita mau mengangkat satu obrolan tentang peran orang tua dalam mengedukasi seks kepada anak. Iya. Rasanya canggung gitu ya Mbak Pepi ya. Apalagi di dunianya Indonesia gitu ya. Iya. Jadi gini, Mbak Pepi, kenapa sih di zaman sekarang masih banyak orang tua yang merasa canggung untuk mengedukasi seks ke anak? Iya. Kalau dibilang kenapa masih banyak yang canggung, itu pertama karena warisan keluarga ya Bu. Warisan keluarga, warisan budaya, lalu kemudian memang sudah dari sananya kelihatannya kalau kita omongin tentang seks itu sesuatu yang benar-benar nggak pantas untuk diomongin. Apalagi antara orang tua dan anak. Padahal kalau kita belajar dari dunia barat, mereka itu sudah mendidik seksualitas kepada anak itu sejak usia mereka dini. Wow. Jadi itu sebagai tindakan preventif atau tindakan pencegahan. Nah kita ini kebanyakan orang tua yang akhirnya nggak mau ceritain tentang pendidikan seks kepada anak-anak, akhirnya anak-anaknya ya cari-cari tahu sendiri. Ini emangnya apa sih gitu ya? Contoh soal misalnya penis aja, vagina aja, payudara aja kalau kita omongin tuh rasa-rasanya kok, aduh kok omongin yang itu, tapi boleh kita misalnya burung, manuk, titit itu bisa mengatasnamakan penis. Itu kan sebenarnya justru itu hal yang malah orang Jawa bilang wagu. Seharusnya itu yang wagu, bukan ketika kita bicarain justru nama yang sebenarnya yang disebutkan malah menurut kita salah gitu ya. Iya, Nah itu iya. salah satu hal yang membuat kita harus melihat bahwa memang di kita ini masih sulit untuk menerima pendidikan seks itu sebagai sesuatu yang sudah seharusnya diajarkan di dalam setiap keluarga kepada anak-anak sejak dini. Apa pengaruh sekali sih kalau kita ada di Indonesia ini merasa sedikit tabu dalam tanda kutip untuk mengedukasi anak, mengedukasi seks kepada anak. Pengaruh nggak sih Mbak Pepi? Pengaruh Bu, pengaruhnya itu akibat kita tidak mengedukasi anak dengan benar, akhirnya anak-anak kita tuh terjebak dengan keinginan mereka mengeksplorasi sendiri tentang dirinya, tentang situasinya, tentang pasangan yang dia sukai dan lain sebagainya. Even untuk masalah-masalah misalnya untuk kesehatan alat reproduksi sendiri ya Bu, misalnya tentang menstruasi, karena nggak dikasih tahu yang benar kayak gimana, akhirnya omongannya salah lah ya. Contohnya dulu itu saya inget banget waktu saya masa remaja pertama kali menstruasi, kita kan malu tuh kalau pergi ke toko beli pembalut. Yang ada kita suruh adik-adik kita tuh ngomongnya gini, tolong dong pergi ke toko beli yang namanya roti Jepang ya. Somehow tokonya itu juga tahu Roti Jepang. Roti Jepang itu pembalut gitu ya. Dan adik-adik saya cowok-cowok itu bilang waktu pertama kali pergi, itu nggak ada tuh mah yang jual roti Jepang, adanya roti tawar. Kita ya ketawa, memang lucu tapi kenyataannya itu yang terjadi. Hal-hal kecil itu sampai akhirnya
kesininya itu akhirnya berdampak ya. Berdampaknya itu kita jadi tabu omongin pembalut, ya. Mereknya apa, pokoknya nyebutinnya aja tuh kayaknya kayak gimana, padahal sebenarnya itu sesuatu yang kita butuhkan. Dan itu hal yang simpel ya Mbak Pepi ya. Sederhana banget, benar. Hal yang simpel dan itu harus memang benar-benar diedukasi sejak awal. Iya. Kalau para ahli sih mengatakan sebenarnya edukasi seks itu dimulai dari usia sedini mungkin. Tetapi kita juga harus lihat situasi kondisi yang ada dalam keluarga masing-masing. Sedini mungkin itu memang tidak terpatok di usia berapakah, tetapi ketika anak itu, apalagi anak-anak sekarang ya Bu ya, mulai kritis. Saya ini asalnya dari mana? Gimana caranya dapat adik? Gimana punya saudara lagi dan sebagainya. Jadi kan inget nih. Iya. Apa ada orang, kamu mau punya adik nggak? Mau. Pesen dulu di toko mall ini. Iya, makanya itu Bu, kan jadi aneh-aneh kalau orang tuanya nggak tahu. Anak sekarang tuh, jadi kalau dia udah mulai nanyain saya asalnya dari mana, jangan jawabnya yang aneh-aneh. Kadang-kadang, ya nanti kalau kita ke mall itu, nanti kita dapat adik, kita pesen adiknya. Kalau udah nyampe mall, baru tahu kan, akhirnya dapat adik nggak? Kan nggak juga, kan udah salah besar itu. Masa adiknya bisa dibeli? Itu kan dari proses pembuahan dan sebagainya. Nah, kadang-kadang orang tua tuh menghindari penjelasan. Iya, karena nggak mau panjang lebar, udahlah nanti aja diteranginnya. Padahal ketika anak itu bertanya, justru itu momen dimana dia akan mengingat seumur hidup. Sekalipun mungkin di momen itu dia mungkin lupa nanti, tapi one day ingatan memori bawah sadarnya kita itu akan muncul kembali, sehingga anak itu akan bisa mengingat. Jangan salah Bu, kemampuan otak manusia itu dibuat rangkaian yang luar biasa oleh Tuhan. Jadi kemampuan daya serapnya otak manusia itu sempurna ketika 3 bulan di dalam kandungan. Ya, jadi jangan dipikir anak itu tidak merekam apa yang kita informasikan kepada mereka. Jadi menurut saya sedini mungkin ketika anak itu mulai bertanya tentang dari mana asalnya dia, bagaimana caranya punya adik dan seterusnya. Nah, itulah masa-masa orang tua harus siap untuk menjelaskannya dengan benar. Kayak gitu Bu Win. Berarti kan kita sebagai orang tua itu memang harus open ya. Open tetapi ya nggak sevulgar yang apa yang harus kita katakan, jelaskan. Sesuaikan dengan umur. Betul. Gitu Mbak Pepi. Sesuaikan dengan umur. Lalu kemudian misalnya nih mamahnya sama anak laki-laki, kan kadang-kadang mama-mama nggak sadar nih mandi dengan anak laki-laki. Ya karena masih kecil. Iya. Terus anaknya nanya, mah itu kok kayak mama itu kok berbulu ya. Kalau saya kok modelnya kayak gini dan sebagainya. Itu kan sebenarnya harusnya ada penjelasan, tapi kebanyakan nggak sadar. Ada satu waktu teman saya, karena dia punya anak laki-laki, tiba-tiba anak laki-lakinya ini mandi dengan papanya. Kebetulan dia pipis. Nah, dia pipisnya tuh sambil jongkok. Papanya kaget, astaga. Kok anak saya pipisnya jongkok ya? Padahal cowok. Iya, padahal anak cowok. Terus akhirnya suaminya nanya, anak kita ini diajarin pipis, saya nggak ajarin. Tapi setiap kali saya mandiin dia, saya pipis kan dia ngeliatin saya. Jadi dia melakukan hal yang sama seperti saya. Jadi children itu ada ininya, ada quotes-nya, children see, children do. Jadi anak melihat, anak melakukan. Jadi jangan sampai salah tempat, salah aturan. Nah, gimana caranya pinter-pinternya orang tua nih berbagi fungsi Bu. Seperti itu. Kalau punya anak perempuan kayak gimana, punya anak laki-laki kayak gimana, ya mulai dari sekarang mulai harus dipikirkan. Bukan berarti ya udahlah anak namanya juga anak-anak nggak usah ini. Tanpa ada penjelasan justru itu akan merusak cara pandang mereka yang benar tentang seksualitas ataupun tentang diri mereka. Gitu Bu. Iya, apalagi ya tadi Mbak Pepi bilang anak sekarang itu lebih kritis. Nggak kayak kita dulu nerimo apa gitu ya. Tapi sekarang lebih kritis dan lebih pintar. Jadi kalau mereka mendapatkan edukasi yang benar, khususnya dari keluarga, dari orang tuanya sendiri, maka dia pun bisa memposisikan atau apa itu Mbak Pepi istilahnya memperlakukan dirinya sendiri dengan sewajarnya. Betul. Dan dia juga akan tahu bertanggung jawab tentang dirinya sendiri ya Bu ya. Jadi nggak melulu harus orang tuanya yang harus kasih tahu ke anaknya, tapi anaknya sendiri akan mulai berpikir. Orang karena dia sudah dapat informasi, dia akhirnya bisa punya informasi itu, kemudian dia bisa mengelolanya dengan tanggung jawabnya. Contoh misalnya saya pernah dampingin kasus anak perempuan yang diperkosa sejak usia 13 tahun sampai 19 tahun. Jadi itu berlangsung hampir sekitar 6 tahun. Dan terakhir kami tanyakan, kenapa kamu sampai bisa akhirnya mau melapor sama mama. Lalu dia bilang, saya ingat
usia 4 tahun waktu mama saya mandiin saya, dia cebokin saya, lalu dia bilang, vaginamu ini kalau ada yang pegang selain mama, kamu harus lapor cepet-cepet sama mama. Nah, memori itu ternyata kembali di usia dia 19 tahun setelah beribu-ribu kali diperlakukan tidak benar oleh pacar mamanya sendiri. Dia punya keberanian untuk melaporin itu karena dia tiba-tiba keinget pernah di usia 4 tahun itu mamanya itu pernah ngasih tahu tentang hal itu. Jadi itu penting banget ya Bu ya. Usia berapapun anak itu sebenarnya merekam. Iya. Jadi itu salah satu, saya nggak ceritain lengkap kisah ini karena miris-miris kayak gimana gitu ya. Karena ending-endingnya juga ada dampak yang dimunculkan ketika sebagai orang tua kita abai atau lalai melakukan tindakan untuk mengedukasi atau memberikan informasi kepada anak kita dengan benar. Jadi kita sebagai orang tua kalau berpikir di luar sana, perlu nggak sih ilmu tertentu untuk bisa mengedukasi anak-anak kita tentang seks? Saya pikir ilmu khusus sih sebenarnya nggak ada ya Bu ya. Itu banyak belajar aja. Iya, banyak belajar secara natural kayak gimana. Kalau ada yang memang nggak dipahami, nggak dimengerti, kita sekarang pakai Google aja kita udah bisa tahu kan ya. Atau ketemulah dengan para ahli atau teman-teman komunitas, sharing lah masalah-masalah yang ada. Siapa tahu itu bisa saling membukakan dan saling membantu kan. Bisa jadi kan ada informasi, misalnya Bu Win kenal saya, terus Ibu tahu ada keluarga yang bermasalah, ketemu aja sama Mbak Pepi. Beliau tahu. Nah, nanti kalau dari saya kira-kira kegiatannya seperti apa, lalu kebutuhannya apa, saya bisa refer kalau saya nggak bisa handle gitu kan Bu. Jadi semua ini sebenarnya bisa kita berdaya gunakan untuk bisa menolong generasi kita lebih baik. Intinya adalah ada satu kemauan dari orang tua. Betul. Kita sebagai orang tua open, terbuka kepada anak kita. Betul. Jadi jangan pakai banyak istilah-istilah yang membuat anak-anak benar Bu, benar. Dan akhirnya dia cari informasi sendiri di luar, dan itu belum tentu benar. Betul Bu. Dan arahnya nanti adalah anak-anak akan mulai merasa bahwa orang tuanya tidak memperhatikan mereka, tidak mempedulikan mereka. Padahal sebenarnya cikal bakalnya karena nggak open aja sih ya, nggak open dengan apa yang sedang terjadi. Jadi kalau kita udah open, kita tahu bahwa ada kebutuhan yang mendalam di sana, ayo kita lakukan bareng-bareng, sama-sama. Keren. Fit Bu. Singkat tapi majleb kata orang Jawa. Kita sama-sama bukan orang Jawa ya Bu, tapi tinggal di Jawa. Mbak Pepi terakhir nih, mungkin bisa kasih pesan untuk orang tua yang ini ngikutin YouTube channel kita. So buat parents yang ada dimanapun juga, hari ini kita diperhadapkan dengan situasi yang nggak bisa membuat kita sebagai orang tua diem aja. Kita perlu menyemangati anak-anak kita perlu menambahkan informasi pada diri kita. Lalu ketika terjadi sesuatu atau sebelum terjadi sesuatu, jangan sampai kita menyalahkan anak-anak kita atau menyalahkan diri sendiri, karena kita punya waktu sebenarnya untuk berbenah diri. Lalu kemudian jangan tinggal di masa lalu, tapi perbaiki mulai dari sekarang. Apa yang harus dilakukan, silakan menghubungi orang-orang terdekat Anda, berbicara dengan teman-teman di komunitas atau siapapun. Sekarang ini juga kita udah dimudahkan dengan banyak hal. Kalau mau tahu tentang pendidikan seks, tidak melalui psikolog secara langsung, bisa melalui googling kah dan lain sebagainya. Itu akan amat sangat berguna. Yang pasti nggak ada orang tua yang sempurna, nggak ada anak yang sempurna. Yang adalah orang tua yang mau belajar dan anak yang bisa bertanggung jawab ke depan. Keren. Makasih Mbak Pepi. Sama-sama Bu Win. Semoga menolong dan membantu informasi. Pasti memberkati para parents ini. Ya, terima kasih sudah menyimak, mengikuti YouTube channel ini. Jangan lupa ya, subscribe, kasih like, kasih komen juga supaya kami semangat untuk buat konten selanjutnya. Hidup semangat. Tetap sehat selalu ya. Dah.